Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Selalu saya tanyakan kesehatan Bapak sekalian, karena kalau kita tidak sehat, eh, mungkin kita tidak bisa bersemuka seperti sekarang ini. Bapak sekalian, pe- pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar adalah topik kita pada saat ini. Dan sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai, yuk kita semangati diri kita sendiri. Ya. Semangat pagi. Nah, masih ingat ya. Saya ulang, semangat pagi. Siapa kita? Guru MI. Guru MI, Ipit Birmir Tipit. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembacaan kita hari ini, mari kita baca dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan saya mohon untuk pindah ke ruangan sebelah. Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, diharapkan setelah ini nanti Bapak Ibu eh, memiliki kemampuan yang memadai untuk menjelaskan SKL, baik SKL sikap, pengetahuan, keterampilan, mengidentifikasi kompetensi inti, mengidentifikasi kompetensi dasar, menjelaskan hubungan antara KD, KI, dan SKL dari bawah ke atas atau dari SKL, KI, dan KD. Kemudian mengidentifikasi silabus mata pelajaran ini given ya, dan menjelaskan pada mata pelajaran tematik dan kaitannya dengan SKL, KI, dan KD. Nah, cakupan materinya ini Bapak sekalian, ada SKL, ada KI, KD, ada KD berjenjang. Artinya kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas, maka KI, KD-nya itu meliputi semua makel. Subhanallah. Ini sungguh berat sekali ya. Sementara guru mapel hanya melihat satu pelajaran saja. Baiklah, makin berat, makin besar pahalanya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, aktivitas kita yang pertama, mengunduh tentang materi analisis dokumen SKL, KI, dan KD. Sudah diunduh belum? Ya, nanti setelah ini diunduh ya. Kemudian nonton video pembelajaran. Ya, ini yang kita buat sekarang ini adalah video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa setel kapan saja, mengiringi Bapak Ibu sekalian sambil beraktivitas apa saja. Bisa diulang-ulang mendengarkannya sekali, dua kali, tiga kali. Hah? Ada yang 30 kali nyetel, itu luar biasa. Benar Bapak Ibu sekalian, saya melihat video saya, pesertanya kan 35 ya, tapi bisa terdownload sampai 100 kali lebih. Artinya ada beberapa peserta yang mendownload nyetel berkali-kali. Dan ada yang membagikan ini kepada temannya untuk bisa dilihat. Karena ini kan linknya tidak saya publikasikan secara umum, tetapi peserta mesti mempunyai link untuk kemudian membuka materi video pembelajaran saya ini. Yang berikutnya melakukan pemetaan KIKD, kemudian mengikatnya dalam satu tema, subtema, pembelajaran, pertemuan pembelajaran 1, pembelajaran 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini bagi guru kelas atau tematik, seperti Bapak Ibu di kelas awal ya, 1, 2, 3. Kemudian yang berikutnya menggunakan lembar kerja untuk melakukan pemetakan. Lalu silakan menggunakan chatting di forum chatting disiapkan oleh LMS kita, dan diskusi di forum diskusi yang sudah disiapkan oleh LMS kita. Kegiatan kita di sana itu terekam Bapak sekalian. Semuanya bisa direkam untuk pertimbangan melakukan
apa namanya penilaian. Jadi benar-benar kita itu belajar, eh, belajar bukan bukan didiemin saja materinya itu, karena mengunduhnya saja sudah terdeteksi. Baik, Ibu-ibu sekalian ya. Eh, SKL, apakah itu SKL? SKL itu ialah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan yang akan menjadi acuan bagi pengembangan kurikulum dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi SKL ini yang pertama ada kan Bu, tentukan dulu kualifikasi lulusannya itu. Jadi istilahnya itu kalau kita beli sepatu, kalau kita mau memproduksi sepatu, pertama itu spesifikasi jenis sepatunya dulu. Aku pengen sepatunya nanti dibuat itu ialah nomornya 34, faltofel warna merah. Nah, gitu. Jadi terbuat dari kulit. Nah, itu namanya SKL. Karakter lulusan MI. Nah, itu disebut SKL. Nah, lalu untuk mencapai SKL itu ada namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apakah kompetensi itu? Tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas dan program. Jadi ada kelas, ada program. Kalau di Aliyah kan ada program IPA, IPS, bahasa, keagamaan, dan seterusnya. Jadi itulah kompetensi inti. Standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dan program. SKL satu selama belajar di MI. Gitu. Kalau KI kan per tingkat, per kelas. Jadi kelas 1 ada KI sendiri, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Justru SKL itu dicapai oleh KI di kelas, dicapai selama 6 tahun SKL itu. MI di kelas 1, di kelas 2, 3, 4, 5, 6 baru tercapai SKL-nya. Itulah kaitan antara SKL dan KI. Nah, lalu KD apa? KD ini adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Jadi kompetensi yang dicapai dalam setiap pembelajaran per tatap mukanya itu. Ini dalam rangka memenuhi apa? Memenuhi kompetensi lulusan kelas 1 atau kelas 2-nya itu kalau kita ngajar kelas 2. Itu dalam rangka apa? Memenuhi SKL. Karena selama belajar 6 tahun di MI harus bisa ini. Ini. Nah, itu Pak yang saya katakan dengan kualifikasi lulusan tadi itu. Gitu ya. Jadi SKL, KI, KD, ya, ini per pembelajarannya itu. Nah, ada yang satu tema itu apa ya? Satu tema itu 1 bulan Bapak sekalian ya. Satu satu subtema. Kemudian satu subtema ada sekian pembelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari beberapa 6 pembelajaran dari satu subtema, satu tema menjadi tema. Satu pembelajaran itu 1 hari. Jadi 6 pembelajaran menjadi satu subtema baru 1 minggu ya. Kemudian satu tema itu dari beberapa subtema, artinya mungkin 1 bulanan. Dalam satu semester kita punya berapa tema. Nah, ingat kan sekalian ya? Dah. Baik. Ya, kalau kita mau melakukan pemetakan, kita harus melakukan analisis SKL, KI, dan KD terlebih dulu. Ini ada permen Kemendikbudnya kalau pelajaran umum, dan kalau Kemenak nanti kita lihat di Kemenaknya. Ini kompetensi intinya, ini kompetensi dasarnya. Nah, lalu kalau kita melakukan analisis terhadap SKL, KI, dan KD, hasilnya apa? Hasilnya ya pemetaan KI, KD tadi itu. Nah, tujuannya apa kita membedakan KI, KD itu? Supaya setiap kompetensi yang itu tidak ada yang tertinggal untuk diajarkan. Atau sebaliknya, tidak sampai terjadi beberapa KD itu diajar berulang-ulang. Itu lagi. Sementara yang lain tuh lupa nggak diajarkan. Nah, dengan pemetakan kan sudah jelas. Semuanya harus terikat dalam
dalam pertemuan setiap pembelajarannya itu. Nah, beberapa pelajaran harus terikat dalam satu tema harus diikat dari satu tema, gitu kurang lebihnya. Nah, supaya apa kita melakukan analisis itu? Supaya kita bisa melihat keterkaitan antara SKL, KI, dan KD. Harus ada kaitan. Ya. Supaya apa lagi? Supaya kita bisa mengetahui kesesuaian antara SKL, KI, KD. Jangan dibantah dulu ya. Pak Jamal ya mesti ada keterkaitan dan kesesuaiannya. Wong itu yang buat para ahli. Iya, tetapi kita harus membuktikan sendiri bahwa memang KD yang kita ajarkan itu ialah dalam rangka mencapai kompetensi lulusan setelah 6 tahun nanti. Nah, gitu. Bahwa KD yang kita ajarkan pada hari ini itu dalam rangka mencapai standar isi untuk bisa naik kelas 1, naik ke kelas 2 itu harus bisa ini gitu kan. Begitu juga kalau naik kelas 2 kelas 3 bisa ini, itu harus kita pastikan benar dengan ainul yakin dengan melakukan analisis tadi itu. Nah, gitu kurang lebihnya. Maka jangan hanya niru-niru, harus bisa menganalisis sendiri ya. Setelah ini harus bisa menganalisis sendiri. Nah, inilah keterkaitannya, sekalian. Ada badan, ada standar nasional pendidikan yang eh, dibuat oleh BSNP. Eh, 8 standar itu ada ini, SKL, nomor 1 loh, SKL, isi, proses, standar pendidik, tenaga pendidik. Artinya untuk ngajar itu ada standarnya, ngajar kalau di WI minimal S2. Begitu juga dosen kayaknya. Dan kalau guru S1, minimal S1. Sekarang kalau nggak S1 atau D4, itu namanya nggak standar. Yang belum S1 D4 harus melakukan studi lanjut ya untuk mendapatkan S1 atau D4 itu. Standar sarana prasarana ada standarnya. Pengelolaan ada standarnya. Kalau nggak di standarnya nanti jangan-jangan satu kelasnya itu diisi 87 orang. SD sekian, ukuran kertas kelasnya dibuat untuk menampung sekian orang, itu ada. Standar biaya pendidikan. Standar biaya pendidikan secara minimal atau pas-pasannya ya yang seperti disumbang oleh pemerintah dalam biaya operasional itu atau BOS itu. Ya, tapi kalau ingin punya lulusan lebih tinggi lagi, tentu harus didampingi itu dana lain, sumber lain, eh, oleh yayasan, supaya mutu lulusannya itu tidak standar. Kata-kata standar itu minim loh Bu. Mobilku masih standar, artinya belum ada penggantian, racing velgnya belum racing, soundnya ya bawaan dari pabrik, itulah standar namanya. Tapi kalau sudah dimodif, modif itu ada dua macam, modif malah lebih jelek, diprotoli, diganti yang jelek, yang kecil itu. Ada yang lebih bagus. Nah, itu namanya sudah tidak standar lagi, tapi di atas standar malahan. Nah, untuk pembiayaan yang di atas standar itu harus didampingi oleh sumber biaya yang lain. Apakah dari yayasan atau dari mitra atau dari orang tua melalui komitenya itu. Coba tanya sekolah-sekolah maju itu, pasti didampingi. Tidak cukup hanya dengan dari orang tua saja. Maksud saya dari bos saja, tapi dari orang tua juga ikut me, me, membiayai, mendukung kegiatan sekolah dalam rangka SKL yang plus 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 tadi itu. Sesuatu yang plus 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 tadi mahal, Bu. Nah, saya tidak menyinggung sebuah sekolah yang ada namanya plus-plusnya ya, tapi maksud saya pembelajarannya, mutunya. Nah, berikutnya standar penilaian juga harus standar. Nah, standar yang 8 ini menjadi dasar bagi penentuan SKL. Jadi kalau begitu lulusannya harus begini ya. Iya, sudah tentukan standar nasional pendidikan itu. SKL, SKL, dan kapasitas lulusan. Jadi kalau lulus MI 6 tahun itu harus bisa ini gitu. Nah, untuk mencapai SKL itu ada namanya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI itu kompetensi inti ya. Nah, lalu di MI ada lagunya itu, Bu. KI 1
ditanamkan, KI 2 dibiasakan, KI 3 dipahamkan, KI 4 diterampilkan. Bisa diperagakan jogetnya itu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi KI 1 itu ditanamkan. KI 2 dibiasakan. Apa yang ditanamkan? Apa yang dibiasakan? Mari kita lihat. Apa yang ditanamkan? Menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini untuk semua mapel, untuk MI, untuk MTS, untuk alias, semuanya begini. Karena ini sudah topnya, karena ajaran agama itu sudah luar biasa. Apa yang dibiasakan itu, ini loh. Tanggung jawab, peduli, jujur, disiplin, santun, percaya diri, dan seterusnya. Itu harus dibiasakan. Kalau di MI biasanya diberi contoh dulu supaya bisa terbiasa melakukan yang baik, harus diberi contoh yang baik. Nah itu bagus. Siapa yang beri contoh di sekolah? Ya, Bapak Ibu guru, orang-orang yang ada di sekolah itu, stakeholder. Harus memberi contoh yang baik supaya anak itu meniru, sehingga menjadi kebiasaan yang baik. Jadi, KI 1 ini hubungan spiritual dengan Allah, KI 2 ini hubungan sosial kemasyarakatan dengan sama manusia, horizontal. Ini vertikal, ini horizontal. Nah, KI 3 ini pengetahuan, makanya harus dipahamkan ini. Pengetahuan apa itu memahami, pengetahuan faktual dengan cara mendengarkan, melihat, membaca, menanya, dan seterusnya itu ya. Ini pengetahuan, makanya harus dipahamkan. Yang KI 4 itu keterampilan. Ya, di sini menyajikan tidak hanya ini apa namanya pengetahuannya saja, tapi juga harus terampil ini, terampil itu, terampil. Makanya kalau mengajar jangan sampai berhenti di pengetahuan, harus sampai terampil. Harus sampai anak-anak itu terampil, kelihatan hasilnya. Jadi sampai tidak hanya di akidahnya, tapi sampai di akhlaknya. Kita kan kadang-kadang akidahnya bagus, yang diajarkan, yang ditanamkan bagus. Hasilnya kok nggak bagus akhlaknya ini. Karena kita belum membiasakan yang bagus sesuai yang diajarkan tadi itu. Ini masih dilisankan doang. Atau baru dipahami saja. Belum dipraktekkan. Jadi ini di pemahaman kognitif, ini ada di praktis. Perbuatan sehari-hari. Nah, begitu. Nah, mari kita lihat SAI 1, KI 2 ini diamanatkan kepada Mapel Pendidikan Agama dan PKN. Kalau ini 3 dan 4 itu diamanatkan kepada semua Mapel yang kita ajarkan, termasuk Mapel PKN dan Agama tadi itu. Nah, ini itu fungsi PSNP. Nah, jadi domain SKL-nya itu ada 3. Domain sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, untuk domain sikap, SKL lulus MISD itu harus ini, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa, berkarakter jujur, dan seterusnya. Ya, ini sikap. Jadi ada vertikal dan horizontal ya. Syiar jasmani rohani dan seterusnya. Ini sama seperti ini sama di SD, MI. Nanti kalau di sanawiyah SMP beda lagi. Yang beda hanya di ini saja. Ini di lingkup alam sekitar bangsa dan negara, di sini alam sekitar bangsa, negara, dan wawasan regional, di sini tambah lagi sampai wawasan internasional. Tapi di atasnya ini sama semuanya. Nah, yang SKL kedua yaitu SKL pengetahuan ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, kognitif, dan seterusnya. Nah, sama seperti ini, bedanya hanya di sini. Nah, nanti akan dirinci kalau pengetahuan faktual itu tentang fakta-fakta, tentang konsep-konsep, tentang teori-teori, tentang prosedur, tentang cara-cara, bagaimana melakukannya itu. Kemudian ini adalah belajar bagaimana belajar itu sampai siswa mengenal dirinya sendiri, positif negatifnya itu. Nah, yang keterampilan memiliki keterampilan berpikir yang ini, ya kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan seterusnya sesuai tahap perkembangan anak.
ini kan keterampilan yang diperlukan abad 21 ya. Kreatif, kritis, kolaboratif, komunikatif. Memang iya. 4C. Ini yang harus dimasukkan di dalam rencana pembelajaran kita. Dan hanya jangan direncana, tapi juga harus benar-benar dipelajarkan, benar-benar diterampilkan gitu. Diterampilkan. Baik. Jadi saya ulang, kompetensi inti ada 4 domainnya. Kalau SKL ada 3 ya. Pengetahuan, maksud saya sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini domain KI ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ada 4. Ya, karena ini sikap ya, sikap itu ada 2. Nah, mohon maaf, KI 1 dan KI 2 diamanakan kepada pelajaran agama, budi pekerti, dan PKN ini melalui pembelajaran langsung. Jadi guru agama mesti mengajarkan agama, KD-KD agama. Tetapi KI 3 dan KI 4 diamanakan kepada semua mapel DMI dalam pembelajaran langsung termasuk mapel pendidikan agama dan PKN. Maaf ini salah. Jadi kita pelajaran umum tidak ada KI 1 2-nya ya. Yang ada KI 1 2-nya itu di pelajaran yang ini, agama dan budi pekerti serta PPKN ini. Ya, duh, kok kita nggak ngajarkan, tapi kita menanamkan kan. Jadi yang kita ini hanya menanamkan. Kalau menanamkan kan tidak diajarkan, tidak mengajarkan. Mengembangkan, menanamkan, menumbuh kembangkan, tapi tidak mengajarkan. Tidak ada KD-KD-nya di pelajaran umum itu nggak ada KD-KD yang mengarah ke kamu, tapi kita mengembangkan. Nah, supaya tidak lupa pendidikan karakter itu diinjekkan dalam rencana pembelajaran kan gitu ya, Bu, biar nggak lupa gitu. Nah, ini dia. Jadi mapel agama ini pembelajaran langsung. Kalau ini, nah, spiritual dan sikap ditumbuhkan melalui pembelajaran secara tidak langsung. Apa itu? Melalui keteladanan, pembiasaan tadi itu. Nah, tetapi guru matematika kan tidak perlu harus qala Allah Ta'ala gitu. Tapi kalau guru agama di sini di kelas ngomong qala Allah Ta'ala. Nah, gitu. Qala Rasulullah di sini guru agama, tapi guru matematika tidak ada qala Rasulullah. Tidak ada. Jadi yang ada itu dikembangkan, ditanamkan. Kita teladani, kita beri contoh yang baik itu ya. Nah, ini mapel umum. Punya KI 3, KI 4. Tidak punya KI 1, KI 2. Nah, KI 3 itu ada 3.1, 2, 3, 4. Selama 1 tahun ada berapa KD sekalian untuk mapel. Ah iya, Bapak Ibu, mapelnya banyak ya. Kalau saya ngajar bahasa Indonesia kan tahu kalau kelas 1 itu KD-nya ada 18. KI 2 KI 4 itu 18. Tapi nanti di kelas berikutnya lagi sanawiyah ya, kelas 2-nya itu ada 16. Jadi kesininya ada banyak. Itu disampaikan selama 1 tahun. Ini disampaikan selama 1 tahun. Jadi seperti itu. Nah, jadi KI, KD, udah ya sekalian ya. Nah, balik lagi. Saya ulangi, apa fungsi pemetakan KD itu? Untuk melihat keterkaitan SKL KIKD. Ya ini dalam rangka mencapai ini dalam rangka mencapai ini apa? Ini itu pesanan pemerintah. Kalau lulus MI harus bisa ini, lulusan MI harus bisa ini. Gitu. Tapi itu kan minim. Kan, kompetensi dasar itu minim. Standar itu. S-nya dengan standar. Standar itu kan minim. Boleh ditambahi? Boleh. Sekolah yang maju itu malah melampaui standar kompetensi lulusannya pemerintah. Kalau pemerintah hanya nuntut lulus SD hanya bisa membaca surat-surat pendek yang jumlahnya sekitar 20. Di MI tertentu harus hafal juz amma, juz 30. Luar biasa kan? Luar biasa. Lulus MI sudah juz 30. Juz 30 ya, bukan 30 juz. Itu tentu SKL yang ditentukan oleh madrasahnya sendiri. Nah, untuk melihat apa lagi kesesuaian,
untuk melihat lagi supaya tidak ada KD yang tertinggal, lali gak diajarno. Supaya apalagi supaya jangan ada KD yang diajarkan lagi berulang-ulang, lo lagi, yang lainnya terlupakan. Biasanya kalau guru seneng ngajar itu kan itu aja materinya. Lah yang lainnya kalau nggak seneng, misalnya baca puisi nggak seneng, nggak diajarkan. Itu nggak boleh. Nah ini Bapak sekalian ya. Ini ada format pemetakan bagaimana yang digunakan format pemetakan itu. Bisa ditelusuri di link berikut ini. Ini kalau saya klik masuk, ini kan ada gambar tangan. Ini juga gitu. Kalau saya klik masuk, ngontek ke internet. Nah, nanti silakan Bapak. Sampai muncul gambar seperti ini, terus diklik akan muncul format pemetakannya itu. Nah, terus diantaranya ada yang seperti ini, ada yang menggunakan web itu, apa namanya, sarang laba-laba itu boleh. Kalau tematik biasanya menggunakan sarang laba-laba itu. Eh, jadi eh, ini bisa dibuka, ingat ya. Atau kita coba ya. Eh, saya takutnya Bapak Ibu merasa kelamaan melihat ini. Pemetakan ya di keenam. Kita lihat ini dari info guru ya. Nah ini, ini, nah asalnya dari sini. Nah ini Bu, silahkan dilihat pemetakan kondisi dasar, ya. Mau kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada semuanya. Nah, ini yang versi 1. Versi 1 itu eh, antara KI 3 dan KI 4 itu disendirikan, Bu. Yang versi 2 itu jadi semua mapel mulai KI 3 dan 4 itu data ke bawah. Kemudian KI 1, KI 2, eh, KI 1 kedua nggak ada ya. Ini KD 1 sampai sekian itu lalu dipetakan. Nanti saya ajarkan di semester berapa, kelas berapa. Diambil satu-satu, di-cut semuanya dalam satu pembelajaran, di-cut dalam satu subtema, di-cut dalam tema gitu. Jangan sampai ada KD yang tidak terikat oleh tema apapun. Kasihan nanti. Berarti itu ada KD nggak diajarkan nanti. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa di diri. Kita coba boleh misalnya. Nah, hmm, iya, kebetulan ini pas lancar. Saya khawatirnya muter-muter terus, gak jadi ngajar menunggu muternya ini. Lah, begini sekalian ya. Nah, ini KI 3. Buktinya apa ini, Bapak? Sudut kiri bawah nanti dilihat KI 3. Jadi KI 3 dari mapel PKN, Bahasa Indonesia, kemudian matematika, kemudian SBDP, kemudian PJOK. Nah, kompetensinya ini tiga semuanya kan? Tiga, tiga, satu, tiga, dua, tiga, tiga, semuanya. Nah, di sini ada tema. Kebetulan ini untuk kelas 1 semester 2 sekalian ya. Kelas tema 5, 6, 7, 8. Artinya berarti tema 1, 2, 3, 4 di semester sebelumnya. Berarti 1 tahun di kelas 1 ini ada 8 tema kan? Eh, kelas 4 tema di semester 1, 4 tema di semester 2. Nah, ini ada kata kuncinya, kalimat kuncinya saja, kata kerjanya saja. Nah, ini artinya berarti nanti akan diajarkan di ini. Yang ini akan diajarkan di tema 5 subtema yang keempat. Ini juga gitu. Yang ini satu. Nah, yang pertemuannya yang mana Bu sekalian? Ini PB-nya. Apa namanya? Ini subtema ya. Satu pertemuannya yang 4 ya. Jadi nanti ngajarnya mana? Ini diikat lagi dengan pelajaran ini, diikat lagi dengan PJOK. Nah, ini diikat dalam pembelajaran-pembelajaran. Jadi ini kan
kayaknya ini minggu ya, subtema ini minggu 1, 2, 3, 4. Minggu 1 itu kan ada 6 pembelajaran ya, Senin sampai Sabtu. Nah, silakan nanti setelah ini apa selesai? Belum, ini harus diikat dalam pembelajaran-pembelajaran dalam satu harinya itu. Ini kan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini yang kita ikat ke bawah ini menjadi pembelajaran. Pembelajaran. Ini yang kita ikat. Ini yang kita ikat. Jadi satu tema ini identik dengan satu bulan, satu subtema ini yang identik dengan satu minggu. Maksud saya subtema ini satu minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Ini ada pembelajaran, 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 pembelajaran. Nah, gitu. Jadi ini harus dibuat begini supaya tidak. Nah, semester 2-nya ini, semester 2. Nah, buktinya apa? Ini 4. Ini keterampilan. 4 satu gitu. Nah, melakukan ini. Biasanya Bapak Ibu karena merasa kesulitan membuat sendiri, kalau membuat sendiri mesti rumit. Kalau ada pertemuan MGMP-nya musyawarah guru, itu gampang. Biasanya sudah jadi aja lah. Seperti itu. Jadi. Nah, itu yang sekalian. Nah, jadi yang sama itu yang ini ke bawah tadi yang diikat dalam satu subtema tadi itu, dalam satu pertemuan. Nah, terus saya kira itu saya lanjutkan. Nah, ada yang format seperti ini, ada yang ada yang bentuknya web ya. Sarang laba-laba. Nanti sarang laba-laba saya beri latihan sekalian untuk membuat sarang laba-laba. Eh, Sarang laba-laba itu seperti apa? Sudah saya buka belum ya? Belum ya. Sarang laba-laba itu seperti ini misalnya. Agak sabar, amat. Lah, kayak gini kan? Nah, ini nanjakan kalau nggak asli. Nah, ini. Ada mapel 1, mapel 2, mapel 3, mapel 4. Terserah lah, mau 4 mapel, 3 mapel digabungin dalam satu pembelajaran seperti ini. Nah, Ibu Bapak nanti hanya membuat yang seperti ini saja, yang simpel untuk satu pertemuan itu aja, satu pembelajaran itu aja. Tidak perlu membuat satu sub tema atau apalagi 1 tahun. Enggak lah, itu terlalu mustahil dikerjakan dalam waktu biasanya 2 hari Bapak Ibu tugasnya ya. Yang paling mungkin ya yang buat ini saja. Kan itulah nanti yang kita sampaikan. Baik. Jadi SKL itu sebagai dasar untuk eh, apa namanya? Standar nasional pendidikan itu dasar untuk ujian SKL. SKL dicapai melalui KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 ditanamkan, KI 2 dibiasakan, KI 3 dipahamkan, KI 4 diterampilkan. Salatullah, salamullah. Gitu sekali dah. Baik, kurang lebihnya itu yang saya sampaikan pada saat ini. Kalau ada yang belum paham bisa kita lanjutkan di forum chatting atau di forum diskusi yang disiapkan atau disediakan oleh LMS PJJ Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Burung cendrawasih terbang di awan. Terima kasih dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.